Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Amanda Jyoti Arya Stawan, absen 8 kelas SDMK. Dalam video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah SDM Internasional. Soal pertama, jelaskan mengenai metode penilaian kinerja 360 degree feedback dan pengaplikasiannya di dalam perusahaan multinasional. 360 degree feedback merupakan suatu metode evaluasi dengan menggabungkan feedback yang diberikan dari karyawan, rekan, atasan, bawahan, dan customer. Hasil dari survei rahasia ini ditabulasikan dan dibagi kepada karyawan oleh manajer. Interpretasi dari hasil kecenderungan dan tema akan didiskusikan sebagai bagian dari feedback. Alasan utama menggunakan lingkaran penuh dari tinjauan rahasia ini untuk menyediakan informasi bagi karyawan mengenai prestasi dari berbagai macam aspek. Para manajer dan leader dalam organisasi menggunakan 360 degree feedback survey untuk memahami dengan lebih baik apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan mereka. Sistem 360 degree feedback ini akan secara otomatis mentabulasi hasil dan menyajikan mereka sebuah format yang membantunya untuk membuat perencanaan pengembangan. Respon individu selalu dikombinasikan dengan respon dari orang lain yang berada dalam satu kategori penilaian yang sama, contoh, rekan, atau laporan langsung, dalam rangka mempertahankan anonimitas dan memberikan karyawan gambaran yang jelas tentang keseluruhan kekuatan terbesarnya dan kekurangannya. Pengaplikasiannya dalam perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu berkomunikasi. Penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan proses tersebut kepada semua pemangku kepentingan, termasuk tujuan 360 derajat proses dan bagaimana umpan balik akan dikumpulkan dan dimanfaatkan. Selanjutnya itu memilih penilai. Memilih penilai adalah salah satu langkah terpenting dari proses umpan balik 360. Peserta perlu memilih penyedia umpan balik yang cukup untuk memastikan bahwa datanya komprehensif dan relevan. Selanjutnya yaitu mendistribusikan survei. Menggunakan sistem umpan balik 360 online akan memungkinkan Anda untuk mendistribusikan kuesioner dengan cepat. Peserta akan menerima pemberitahuan email dengan instruksi tentang cara memulai dan menyelesaikan proses umpan balik 360. Pada tahap ini, peserta akan memberikan kuesioner kepada penilai yang mereka pilih. Selanjutnya itu mengisi kuesioner. Membuat peserta mengisi dan menyelesaikan review adalah tahap terpanjang dalam prosesnya. Lamanya langkah ini dapat bergantung pada jumlah penilai yang terlibat, peran pekerjaan karyawan, dan organisasi. Sangat disarankan agar Anda menetapkan tenggat waktu di awal proses untuk memastikan semua penilai telah menyelesaikan survei mereka tepat waktu. Memproduksi laporan. Setelah semua penyedia umpan balik menyelesaikan kuesioner mereka, sebuah laporan akan dibuat. Bergantung pada rencana pengiriman umpan balik perusahaan Anda, laporan dapat dikirim langsung ke peserta atau hasil diberikan dalam sesi umpan balik satu-satu. Selanjutnya itu memfasilitasi umpan balik. Direkomendasikan bahwa pertemuan umpan balik rahasia diatur untuk setiap peserta yang menjalani tinjauan 360. Umpan balik dapat diberikan dalam sesi ini oleh manajer, karyawan, atau oleh pelatih. Pertemuan ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang laporan umpan balik dan kesempatan untuk mendiskusikan kekuatan dan area untuk perbaikan. Selanjutnya itu menyelesaikan rencana pengembangan. Membuat rencana pengembangan untuk setiap peserta dalam tinjauan adalah inti dari proses tersebut. Umpan balik yang diperoleh dari evaluasi 360 menjadi dasar untuk rencana pengembangan yang dapat ditindaklanjuti. Meninjau area untuk perbaikan akan mengidentifikasi area utama untuk pengembangan bagi karyawan. Ini memberi karyawan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka dengan menggunakan peluang seperti pelatihan, lokakarya, konferensi, pembinaan, pendampingan, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengevaluasi ulang. Mengevaluasi ulang peserta memungkinkan Anda untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi dan juga memberikan kesempatan umpan balik baru. Soal nomor 2.
Jelaskan mengenai pendekatan kompensasi internasional pada perusahaan dan contoh penerapannya di perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu pendekatan the going rate approach atau pendekatan ke tingkat. Dengan pendekatan ini, gaji pokok untuk transfer internasional ini terkait dengan struktur gaji di negara tuan rumah. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh informasi dari survei kompensasi lokal dan harus memutuskan apakah warga lokal, ekspatriat, kewarganegaraan yang sama atau ekspatriat dari berbagai negara akan menjadi titik acuan dalam hal standarisasi. Misalnya, operasi Bank Jepang di New York akan perlu memutuskan apakah titik acuan yang akan digunakan adalah gaji lokal AS, pesaing lain di New York, atau semua bank asing yang beroperasi di New York. Dengan pendekatan tarif, jika lokasi berada di dalam negara yang gajinya rendah, biasanya perusahaan multinasional menambah gaji pokok dengan tambahan manfaat dan pembayaran. Yang kedua yaitu pendekatan neraca. Tujuan dasarnya adalah untuk menjaga seluruh ekspatriat, yaitu menjaga relativitas kepada rekan-rekan PCN dan kompensasi untuk biaya tugas internasional melalui pemeliharaan standar hidup dari negara tuan rumah ditambah dorongan keuangan untuk membuat paket yang menarik. Pendekatan ini menghubungkan gaji pokok untuk PCNS dan TCNS dengan struktur gaji dari negara asal yang relevan. Sebagai contoh, seorang eksekutif AS mengambil posisi internasional akan memiliki paket kompensasi yang dibangun di tingkat gaji dasar AS daripada yang berlaku untuk negara tuan rumah. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa pekerja atau pihak asing tidak harus menanggung kerugian material akibat transfer mereka, dan ini dicapai melalui pemanfaatan apa yang umumnya disebut sebagai pendekatan neraca. Menurut Reynolds, pendekatan neraca atas kompensasi internasional adalah sistem yang dirancang untuk menyelamatkan daya beli karyawan pada tingkat posisi yang sebanding, tinggal di luar negeri dan dalam home country, dan untuk menyediakan insentif untuk menyimbangi perbedaan kualitatif antara lokasi tugas. Yang terakhir itu, menurut pendapat Anda dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, bagaimana caranya agar tetap menjaga hubungan ketenagakerjaan yang baik antara pimpinan dengan karyawan pada perusahaan multinasional? Seperti yang kita ketahui, banyak perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya sebagai akibat dari pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Beberapa perusahaan pun dengan terpaksa tidak memperpanjang kontrak kerja untuk karyawan kontrak, sehingga yang memiliki potensi adalah karyawan yang sudah senior atau lama waktu bekerjanya terbilang cukup lama. Menurut saya, yang seharusnya dilakukan antara pimpinan dan karyawan pada saat ini adalah yang pertama, yaitu caring. Pimpinan sebaiknya lebih memperhatikan karyawannya dengan kesulitan yang dihadapi saat ini. Mereka menyelesaikan pekerjaan di tengah kondisi yang terbatas. Jika karyawan bekerja di rumah atau work from home, pimpinan sebaiknya menyiapkan alat dan kelengkapan kantor untuk membantu para karyawan bekerja lebih mudah, seperti support pulsa, laptop yang memadai, dan sebagainya. Pimpinan harus bisa menjembatani kebutuhan karyawan dan kebutuhan perusahaan dengan baik. Yang kedua yaitu reassurance. Pada masa pandemik seperti ini, seluruh lapisan karyawan mulai dari level tertinggi hingga terendah merasakan kekhawatiran akan kondisi yang tidak menentu. Berita pemberhentian karyawan serentak banyak terjadi, membuat karyawan berpikir apakah saya masih pantas untuk dipekerjakan. Pimpinan memiliki tugas untuk memberikan informasi yang meyakinkan kepada karyawan mengenai perkembangan situasi perusahaan dan menjaga komunikasi tetap terjaga secara kekeluargaan. Yang ketiga yaitu responsibility, menunjukkan kepada karyawan bahwa perusahaan mempercayai kemampuan mereka, memberikan tanggung jawab lebih, membuat karyawan merasa kemampuannya dipercaya, sehingga secara psikis akan tetap membuat karyawan termotivasi untuk selalu memberikan performa yang terbaik. Yang keempat itu benefit. Menambahkan atau memberikan bentuk benefit yang lebih baik untuk karyawan untuk meningkatkan motivasi. Pimpinan harus berkompetisi untuk memberikan model benefit yang lebih baik dan kreatif untuk karyawan, karena kompetitor bisa jadi sedang menawarkan benefit yang lebih baik. Yang kelima yaitu menunjukkan apresiasi atau penghargaan dengan memberikan reward
kepada karyawan, pimpinan menunjukkan bahwa dapat menghargai waktu usaha dan willingness pada masa-masa ini. Terakhir itu perhatian besar pada perkembangan karyawan. Investasikan perhatian luar biasa kepada perkembangan potensi karyawan, khususnya karyawan yang memperlihatkan loyalitas kepada perusahaan dan memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi kepada goal perusahaan walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Demikian jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.